Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Dioseta Story. Seperti biasa, apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah horor dan kisah mistis yang berjudul Senandung Seduh Lembayung Senja, Radio Tengah Malam. Cerita ini ditulis oleh Dioseta buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya. Nanti linknya akan saya sediakan di kolom deskripsi. Dan tidak usah lama-lama, bagaimana kelanjutan kisah ini? Kita langsung saja ke ceritanya. Senandung Seduh Lembayung Senja. Rani cantik, nanti gua antar pulang ya. Seorang pria menghampiri mejaku pada saat jam istirahat. Itu Reza, teman sekelasku yang tidak pernah berhenti mencoba untuk menggodaku. Makasih, gak usah. Gua mau nyelesain masalah dulu pulang sekolah. Aku berusaha menolaknya. Memang aku sengaja menjaga jarak dari Reza, karena dia terkenal sebagai anak orang kaya yang tidak tahu sopan santun. Kecewa dengan jawabanku, Reza memukul meja dan meninggalkanku begitu saja. Aku sedikit menghela nafas lega. Semoga saja dia segera berhenti menggodaku. Waktu menunjukkan jam 3 sore. Aku dan teman kelompokku baru saja melesaikan makalah tugas kelompok kami dan bersiap untuk pulang. Anak-anak lain sudah pulang terlebih dahulu. Namun hal yang tadi aku khawatirkan itu ternyata benar terjadi. Reza dan teman-teman terlihat menunggu di depan gerbang. Aku berjalan dengan bersembunyi di belakang teman-temanku. Tapi sepertinya Reza tetap menyadarinya dan menghampiri kami hendak keluar. Ayo Rani, pulang sama gua ya. Ucapnya sambil menghadang kami. Rani itu gak mau. Dia kan udah bilang tadi. Kata salah seorang temanku mencoba membelaku. Lo gak usah ikut campur. Fikri, urus ini teman Rani. Reza mengancam sekaligus memerintahkan teman-temannya. Fikri dan teman-temannya menghampiriku dan mengiring teman-temanku meninggalkan sekolah. Kini hanya tinggal aku dan Reza di pintu gedung sekolah. Apa-apaan sih kamu Reza? Aku mencoba melawan dan meninggalkannya. Namun tubuhnya yang besar itu menghalangiku untuk keluar. Kali ini Reza semakin nekat. Ia menarik tanganku dan memaksaku menuju lorong buntu sekolah yang bisa menjadi tempat tongkrongan anak-anak yang cabut dari pelajaran. Reza, lu jangan aneh-aneh ya. Gua bakal teriak nih. Sebuah ancaman ku lontarkan kepadanya. Percuma lu teriak. Sekolah udah kosong. Itu satpam cupu. Udah gua kasih duit buat dia pergi. Udah kamu nurut aja. Wajah Reza semakin terlihat menjijikan. Ia semakin nekat memelukku, menjambak rambutku, dan mencoba untuk menciumku. Aku mencoba melawan sekuat mungkin. Namun tenagaku jelas kalah, jauh berbeda dengan Reza itu. Tolong! Bakal gue laporin. Gue pastiin lu masuk penjara. Aku mengancam pada Reza, namun malah berbalik mengancam. Coba saja kalau berani. Ku pastiin keluargamu gak akan selamat. Aku hanya menangis dan terus berteriak, berharap ada seorang yang menolongku. Suara langkah kaki terdengar mendekat. Terlihat seorang pria keluar dari dalam kelas yang tak jauh dari tempatku berada itu. Tubuh Reza terlihat ditarik ke belakang, dan sebuah pukulan melukai wajahnya. Brengsek! Reza tidak terima dan mencoba membalas. Namun pria itu menahan tangannya dan membalasnya dengan sebuah pukulan telak lagi di wajahnya. Pergi lo dari sini. Nandar, ngapain lo ikut campur? Cari mati lo. Ternyata orang itu adalah Nandar, salah satu murid yang dianggap aneh di kelas sebelah. Dia dianggap aneh karena jarang berbicara dengan orang lain dan selalu sibuk dengan Walkman-nya. Tak bergeming dengan ancaman dari Reza,
Nandar malah memutar Walkman-nya yang menunjukkan rekaman yang terdengar dari Walkman-nya itu. Kalau elu cari masalah sama Rani, rekaman kejadian tadi bakal gue jadiin barang bukti buat kepala sekolah, gak buat polisi. Kali ini, Nandar yang berbalik mengancam. Reza terlihat gentar. Ia segera merapikan bajunya dan segera meninggalkan kami. Baju lu sobek tuh, pakai ini. Nandar melemparkan jaket hoodie berwarna hitam miliknya kepadaku. Makasih ya. Aku segera mengenakan jaketnya. Namun Nandar terlihat meninggalkanku begitu saja. Nandar, tunggu. Segera aku berdiri dan menyusulnya. Namun ia tetap berjalan tanpa memperdulikanku. Aku mengikutinya sampai keluar gerbang sekolah dan mencoba membuka pembicaraan. Makasih ya Nandar. Kalau nggak ada kamu, nggak tahu jadi apa aku tadi. Ucapku sambil mencoba mengejar berjalan di sebelahnya. Ia tidak membalas, malah membuka Walkman-nya yang mengeluarkan kaset di dalamnya. Nih, gantiin kaset gua. Tadi malah gua pakai buat ngerekam suara Reza. Nandar menyodorkan sebuah kaset bertuliskan nama sebuah band. Iya, maaf ya. Sumpah, orang ini aneh banget. Jarang-jarang aku dicuekin cowok kayak gini. Nandar, ini kaset Sheila on 7 kan? Album 07 Desember. Tanyaku sambil menunjukkan gambar di kaset itu. Iya, kamu dengerin juga. Aku tidak membalas pertanyaan dan hanya menyanyikan salah satu lirik dari kaset itu. Coba kau tunjuk satu bintang sebagai pedoman langkah kita. Hei, kok malah bengong? Aku mencoba menyadarkan Nandar yang tidak berhenti menatapku. Enggak. Suara kamu bagus. Wajah Nandar sedikit memerah, semerah senja yang mengantarkan kami berpisah di sebuah persimpangan menuju rumah kami masing-masing. Hari ini benar-benar tidak biasa. Namun rasa sesalku pada Reza seolah terlupakan ketika aku mencium aroma parfum Nandar dari hoodie yang sedari tadi tidak kulepaskan dari pelukanku. Di hari berikutnya, Reza tidak lagi berani mendekatiku. Sebagai rasa terima kasihku, pada jam istirahat, aku mengantarkan bekal makan siang ke kelas Nandar. Namun, aku tidak menemukannya di mejanya. Rani, cari siapa? Tanya Ani, salah seorang teman kelasku dulu yang kini sekelas dengan Nandar. Ani, Nandar kemana ya? Lah, tumben nyari Nandar. Ada apa? Ayo. Nggak apa-apa. Mau ngelengkapin data OSIS? Oh, data OSIS. Biasa, dia di pojok gudang. Tuh, dengerin Walkman-nya, biar nggak ketahuan guru. Oh, ya udah, oke. Makasih ya, Ani. Aku segera berlari menuju tempat yang ditunjuk oleh Ani. Dan benar, Nandar sedang menyendiri di sana mendengarkan Walkman-nya. Nandar? Aku mencoba memanggilnya, namun ia tidak bergeming. Ku lepaskan earphone dari kepalanya, dan aku berteriak sekencang-kencangnya. Woi, Nandar! Nandar langsung tersentak dengan wajahnya yang lucu. Ngapain sih Rani? Ngagetin aja. Nih, aku buatin bekal. Dimakan ya? Gak mau ah. Sebuah jawaban dingin keluar dari mulutnya. Ini enak tahu. Aku tidak menyerah. Segera aku membuka kotak bekal buatanku dan memaksa untuk menyuapkan ke mulut Nandar. Karena takut seragamnya kotor karena makanan, ia hanya pasrah menerima suapanku. Itu kamu dengerin apa sih? Sheila on 7? Tanyaku sambil merampas sebelah earphone miliknya. Gimana bisa dengerin Sheila on 7? Kasetnya kan belum lo ganti. Ini rekaman audio semalam, cerita horor. Cerita horor? Jangan bilang radio tengah malam. Iya, kamu dengerin juga. Gila, dengerin lah. Aku fan beratnya Mas Ardian.
Cuma akhir-akhir ini sering ketiduran, gak bisa dengerin. Aku tidak menyangka, bocah penyendiri sepertinya ternyata punya beberapa kesamaan dengan hobiku. Sama. Setiap denger gue juga sering ketiduran. Makanya gue rekam biar bisa dengerin besoknya. Mau aku ikutannya? Tanpa izinnya, aku terus menggunakan sebelah earphone milik Nandar. Dan seterusnya, pojokan gudang yang kotor dan gelap ini menjadi tempat kami menghabiskan waktu istirahat dengan ditemani cerita dari radio tengah malam. Ring ring. Suara telepon rumah berbunyi. Terlihat ibu mengangkat telepon itu. Rani, ada telepon. Suara ibu menggema sampai ke kamarku. Siapa, Bu? Ini dari Nandar. Katanya teman sekolah kamu. Tanpa lama menunggu, aku segera berlari secepat mungkin, dan merebut gagang telepon dari ibu. Ibu hanya menggeleng-gelengkan kepala melihat kelakuanku itu. Nandar, tumben telepon. Kenapa? Aku segera berbicara dengan menghaluskan suaraku. Semoga saja dia tidak mendengar suara teriakanku yang cempreng tadi. Kalau nggak sibuk, temenin gue, mau? Terdengar suara Nandar yang sedikit tertahan. Temenin kemana? Ke toko kaset. Kalau nggak mau, nggak apa-apa kok. Udah malam juga. Mau. Kamu di mana? Di telepon umum ujung gang rumah kamu. Aku tunggu di sini ya. Kamu sudah di dekat rumah. Kenapa nggak langsung ke sini? Tunggu di rumah aja. Enggak, gue nunggu di sini aja. Kalau nggak mau, nggak jadi aja. Balas Nandar dengan mengancam. Terdengar suaranya agak sedikit grogi. Iya ya, aku kesana. Tunggu ya. Aku segera berganti baju, berdandan seadanya dan berpamitan kepada ibu. Nunggu lama ya? Aku menepuk pundak Nandar yang terlihat masih mendengarkan earphone dari Walkman-nya. Enggak kok. Kan emang gue yang ngajak. Maaf ya, ngajak keluar malam-malam. Jawab Nandar dengan wajah yang terlihat cool. Apalagi didukung dengan setelannya yang cukup keren saat berpakaian bebas. Kok minta maaf? Gak apa-apa kok, aku senang. Aku membalas ucapannya. Namun, aku yakin saat ini mukaku pasti terlihat memerah. Apalagi tangan Nandar mencoba menggandeng tanganku dengan ragu. Tanpa mengiyakan kesempatan, aku meraihnya dan menyandarkan kepalaku di kepalanya. Sangat menyenangkan. Nandar memiliki selera musik yang bagus. Banyak sekali kaset yang ia rekomendasikan, dan dia berjanji akan meminjamkan miliknya padaku. Sayangnya, hal yang tidak diduga terjadi. Saat perjalanan pulang, kami berpapasan dengan Reza dan teman-temannya. Wajahnya terlihat kesal, menatap ke arah kami. Segera saja Nandar maju dan menyembunyikanku di belakangnya. Oh, jadi kamu lebih memilih bocah anjing ini daripada gua? Ucap Reza dengan wajah yang kesal. Aku tidak menjawab dan hanya bersembunyi di belakang Nandar. Udah Reza, jangan ganggu Rani lagi. Sekarang dia pacar gua. Pacar? Nandar bilang aku pacarnya. Sumpah demi apapun, walaupun di tengah ancaman Reza, aku merasa senang. Rasanya aku ingin segera memeluk punggung Nandar. Lihat aja kamu Rani, nanti elu yang bakal mati-matian nyariin gua. Ancam Reza yang segera meninggalkan kami bersama teman-temannya. Setelah kepergian Reza, Nandar mengantarku sampai di depan rumah. Nandar, tadi kamu bilang ke Reza kalau aku pacar kamu. Oh iya, sorry, maaf ya. Gak boleh ya? Boleh kok, boleh. Sebuah kecupan ku berikan ke sebelah pipi Nandar dan segera masuk dengan menahan rasa malu. Aku melihat dari jendela, Nandar masih di depan rumah sambil memegang pipi yang aku cium itu, dengan senyum di wajahnya sebelum ia berlari untuk pulang. Keesokan harinya, aku sah menjadi pacar Nandar. Semua rasa begitu menyenangkan. Aku selalu berangkat pagi, tidak sabar untuk selalu bertemu dengan Nandar. Dan jam istirahat
selalu kami habiskan berdua di pojokan gudang dengan mendengarkan Walkman-nya. Namun sayangnya, hal indah itu tidak berlangsung lama. Hujan deras terjadi sepanjang hari hingga malam. Sepulang sekolah, aku hanya menghabiskan waktu di rumah hingga malam dan tertidur. Tak lama setelah aku memejamkan mata, suara petir yang menggelegar membangunkanku. Lampu kamarku tidak lagi menyala. Aku mencoba melawan rasa kantukku untuk keluar. Namun itu semua terhenti oleh suara ketukan di jendela kamarku. Kamarku di lantai 2. Lagi pula di luar hujan deras. Bagaimana bisa ada seorang mengetuk kamar jendelaku? Aku mendekati jendela kamar, mencoba memastikan asal suara itu. Namun, belum sempat mendekat, jendela kamarku itu bergetar dengan sendirinya. Sebuah tangan besar yang pucat dan basah merayap mencoba masuk ke kamar. Perlahan mulai terlihat rambut yang acak-acakan dan wajah sesosok makhluk yang menyeringai dengan mulutnya yang dipenuhi taring berlahan masuk ke kamarku. Tubuhku terjatuh. Rasa takut yang muncul mencegahku untuk berlari. Setan itu merayap di tanah menghampiriku. Aku berusaha menyeret kakiku menuju pintu dan berusaha membukanya. Namun itu semua percuma. Sebuah kekuatan menahan pintu ini untuk terbuka. Tolong! Tolong! Aku mencoba berteriak sekeras mungkin, namun suara derasnya hujan menyamarkan suaraku. Tangan pucat itu menahan kakiku dan perlahan merayap menindih tubuhku. Saat ini di hadapanku terbaring sesosok wajah makhluk wanita pucat yang menyeringai, menjilati wajahku. Sungguh menjijikan, namun tubuhku sama sekali tidak dapat bergerak. Tidak berhenti sampai di situ. Perlahan makhluk itu turun menjilati seluruh tubuhku, mulai dari payudara hingga kemaluanku, sebelum akhirnya kesadaranku menghilang. Rani, bangun Rani. Sayup-sayup terdengar suara ibu memanggil. Aku membuka mata dan terlihat dari jendela, langit sudah mulai terang. Udah pagi ya, Bu. Rani telat. Ya Tuhan, Rani. Melihatku tersadar, spontan ibu memelukku, dan aku tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Tadi, Ibu ngelihat kamu tidur di lantai, terus nggak bisa dibangunin. Ini udah siang. Udah, kamu bolos saja ya, istirahat dulu, biar Ibu siapin sarapan. Aku hanya mengangguk, menelaah apa yang sedang terjadi, dan menghabiskan waktu seharian untuk beristirahat. Pagi Rani, udah sehat? Katanya kemarin sakit. Tanya teman sekelasku, yang ternyata mengkhawatirkan keadaanku. Iya, udah sehat kok. Cuma kecapean. Jawabku untuk menghindari basa-basi. Tidak seperti biasa. Kali ini aku tidak mampu berkonsentrasi dengan pelajaran. Ada sesuatu yang mencoba muncul di pikiranku. Jam istirahat datang. Nandar datang menghampiriku. Namun aku seolah merasa tidak peduli. Entah apa yang terjadi denganku. Semua terasa tidak nyaman. Seperti aku harus mencari sesuatu yang bisa membuatku tenang. Bel sekolah berbunyi. Aku berjalan meninggalkan sekolah. Terlihat seorang pria berjalan menghampiriku. Itu Reza. Ia tidak menoleh kepadaku. Namun, saat kami berpapasan, ia membacakan sebuah kalimat yang tidak terdengar dengan jelas di telingaku. Perlahan seluruh tubuhku terasa panas. Aku berusaha berjalan secepat mungkin, mencapai rumah dan mengunci diri di kamar. Ada yang tidak beres dengan tubuhku. Dan anehnya, mengapa wajah Reza muncul terus-menerus di pikiranku? Menjelang malam, rasa gelisah semakin menjadi-jadi. Kali ini, setiap aku menutup mata, terlihat Reza yang sedang menunggu di halaman belakang sekolah. Aku tidak kuat menahan, sampai akhirnya aku berlari keluar rumah menuju tempat yang ditunjukkan oleh pikiranku itu. Gila, beneran datang dia.
Ucap Reza yang benar berada di halaman belakang sekolah bersama temannya Fikri. Reza, lo udah ngapain gua? Tanyaku yang berusaha menahan rasa gelisah. Reza mendekat. Dadanya yang besar sekarang tepat berada di hadapanku. Kali ini jantungku berdetak dengan kencang, seperti mau meledak. Sebuah hasrat muncul untuk menyentuh tubuh Reza. Aku mencoba bertahan hingga tanganku menggenggam lengan Reza. Namun semakin aku menyentuhnya, rasa panas semakin menjalar ke bagian sensitifku, hingga aku tidak bisa bertahan dan memeluk tubuh Reza. Enak aja. Gua gak bakal ngapa-ngapain elu. Reza menolak dan mendorong tubuhku menjauh. Reza, tolong. Aku mencoba memeluknya lagi, mencoba memenuhi hasratku. Akal sehatku sudah tidak lagi bekerja. Reza terus berusaha menolakku. Namun rasa aneh yang muncul memaksaku untuk terus memohon kepadanya. Oke, gua kasih yang lu mau. Tapi elu turutin semua perintah gua. Bilang sekarang, gua cinta sama Reza. Tubuh gua sepenuhnya milik Reza. Reza memerintahku dengan senyuman yang terlihat semakin jahat. Aku mengikuti semua yang dia ucapkan. Terlihat temannya Fikri sedang merekamku dengan handycam di tangannya. Sekarang buka baju lu dan memohon sama gua. Aku ingin sekali menolak, tapi tubuh ini benar-benar memaksa untuk dijamah oleh Reza. Pada akhirnya aku melakukan semua yang diminta oleh Reza. Tak tahan melihat keindahan tubuhku, Reza pun segera menarik rambutku, menciumi seluruh tubuhku, dan memperkosaku di hadapan teman-temannya. Keesokan harinya aku tidak masuk sekolah. Pikiranku sangat kacau. Hanya Reza yang ada di pikiranku. Setelah jam sekolah, aku selalu bergegas menuju sebuah kos yang disewa oleh Reza dan melayani nafsu bejatnya. Kegilaan Reza tidak berhenti sampai di situ. Ia mengajakku pergi ke sebuah taman kota. Terlihat seorang pria sedang duduk di sana. Itu adalah Nandar. Aku sungguh-sungguh tidak mampu menatap wajahnya. Rani, apa-apaan ini? Ucapnya mempertanyakan apa yang sedang terjadi. Aku hanya membuang muka, berusaha menahan hasratku pada Reza dan rasa sedihku kepada Nandar. Dengar Nandar, Rani sekarang cewek gua. Bukan. Rani pelacur gua. Rani, kesini. Tenang aja. Aku akan melindungi kamu. Nandar mencoba meraihku, namun Reza menjambak rambutku dan menarikku ke arahnya. Kasian lu Nandar. Wanita cantik begini lu sia-siain. Tetep aja, gua yang dapatin perawannya. Iya kan? Reza membisikkan sebuah kalimat yang terucap seperti mantra ke arahku. Seluruh badanku menjadi panas seolah siap untuk menggila. Raniku yang cantik. Sekarang buka semua bajumu. Iya. Tunjukkan keindahan tubuhmu yang tidak pernah disentuh sama bocah cupu itu. Suara Reza terdengar seperti perintah bagiku. Aku menanggalkan pakaianku satu persatu sesuai perintah Reza. Nandar mencoba menghentikanku, namun teman-temannya Reza mendekat untuk menahannya. Kini aku berdiri di hutan taman kota tanpa sehelai benang pun. Aku tidak dapat menahan gairah atas Reza dan menggapai tangannya untuk memuaskan hasratku. Kamu gila Reza. Ini pasti ilmu pelet. Brengsek kamu. Nandar terlihat marah dengan mukanya yang merah padam. Aku sudah bilang, Ranilah yang akan mengemis-ngemis ke gua. Paham? Tenang Rani. Aku akan cari cara menghilangkan ilmu pelet ini. Ucap Nandar padaku yang aku tidak pedulikan sama sekali. Percuma Nandar, percuma usahamu akan sia-sia. Awalnya, aku ini memang menggunakan rambut Rani. Tapi itu tidak cukup. Saat Rani jatuh ke pelukanku dan mengikuti seluruh perintahku,
aku mengikat perjanjiannya dengan darah menstruasinya. Saat pelet ini hilang, itu hanya saat kematiannya saja. Gila, kamu akan membayar atas semua yang kamu perbuat. Nandar terlihat semakin tidak mampu menahan emosinya. Ia mengepalkan tangannya dan bersiap menghajar Reza. Namun teman-teman Reza menahan dan balik menghajar Nandar. Pukulan demi pukulan menghantam tubuh Nandar. Terlihat wajahnya berlumuran darah bercampur dengan air mata saat melihat Reza dengan menikmati tubuhku di hadapan Nandar. Setelah puas dengan apa yang dia perbuat, kami semua meninggalkan Nandar tergeletak babak belur di taman kota. Reza membawaku pergi bersama teman-temannya menggunakan mobilnya. Kita akan pergi ke sebuah villa jauh dari tempat kami tinggal. Di sanalah Reza dan teman-temannya akan puas menikmati tubuhku. Terlihat Walkman radio kesayangan Nandar masih menyala, menemani tubuhnya yang terbaring tak berdaya. Selamat malam para pendengar, kembali lagi di Radio Tengah Malam. Masih bersama saya Ardian, penyiar favorit kalian. Hari ini kita membahas tentang apa ya? Kalau tentang pelet, gimana? Ilmu pelet sudah banyak didengar oleh sebagian banyak orang. Tingkatannya pun bermacam-macam, sesuai dengan benda pribadi milik korban yang dijadikan pengikatnya. Yang mengerikan lagi, apabila pelet dirapalkan menggunakan darah menstruasi dari korbannya, hampir sama sekali tidak ada penangkalnya, kecuali katanya nih ya, ada satu ilmu yang hanya bisa didapatkan dari Gunung Lawu yang mampu mematahkan kekuatan dari pelet ini. Oke, mau tahu lebih jelasnya? Stay tune terus di Radio Tengah Malam. Kita berpindah ke sudut pandang Nandar. Selangkah demi selangkah, aku tertatih-tatih menuju ke rumah sakit. Seluruh tubuhku terasa sakit oleh luka-luka yang dihasilkan oleh teman-teman Reza. Tapi itu tidak lebih sakit dari apa yang aku rasakan setelah melihat perlakuan Reza pada Rani. Hei Nandar, dari mana kamu pulang selarut ini? Pakai babak belur lagi. Berantem kamu. Teriak ibuku menyambutku dari dalam rumah. Terlihat seorang pria yang tidak aku kenal setengah telanjang di sofa rumah kami dengan tumpukan botol-botol minuman keras. Aku hanya menoleh dan masuk kamar dengan membanting pintu. Dak! Dasar bocah gak tahu diuntung. Awas saja sampai kamu bawa masalah ke sini. Ucap ibu sambil memukul pintu kamarku sekencang-kencangnya. Sudah. Itu anak sial yang kamu ceritakan itu kan? Cuekin aja. Mending kita senang-senang lagi. Nih, minum. Dari dalam kamar terdengar suara laki-laki itu sedang berusaha menarik ibuku untuk meneruskan kesenangannya. Hal ini sudah sering terjadi. Sudah sering ibuku itu membawa laki-laki yang berbeda ke rumah. Dan ia akan selalu mengamuk jika aku tanya siapa mereka. Ayah? Tidak, aku tidak punya ayah. Ayahku adalah salah satu di antara laki-laki itu yang berhasil menghamilinya. Aku bisa hidup sampai seumur ini berkat belas kasihan dari almarhum kakekku yang selalu merawat dan melindungiku dari tingkah laku seorang yang harusnya tidak pantas kusebut ibu. Aku mengenakan earphone-ku dan menyetel sekeras-kerasnya suara untuk menghindari dari suara di luar kamar yang selalu membuatku merasa jijik. Kembali lagi di Radio Tengah Malam. Sesuai janji kita akan membahas tentang mitos pencarian ilmu di Gunung Lawu. Konon, Gunung Lawu ini mempunyai sebagian mitos mengenai bermacam-macam misteri. Salah satunya adalah pasar setan yang mirip dengan pasar Bubrah di Merapi. Saat seorang manusia biasa tersesat di pasar setan ini, itu akan menjadi petaka. Konon saat mendengar suara ramai di suatu tempat di Gunung Lawu ini, kita harus membuang salah satu barang yang kita bawa dan mengambil sesuatu dari sana, seperti ranting, daun, atau sejenisnya. Nah, lain halnya bila sampai ke pasar setan adalah mereka yang memang sedang mencari ilmu.
Tempat itu merupakan salah satu tempat terbaik untuk berinteraksi dengan makhluk gaib untuk mendapatkan ilmu itu. Ilmu pusaka kodam hingga apa ya? Hingga penawar ilmu hitam seperti santet ataupun pelet bisa didapatkan di tempat ini. Tentunya itu semua tergantung bayaran apa yang kalian tawarkan. Gunung Lawu. Mungkin itu bisa menjadi cara untuk membebaskan Rani dari pelet yang diberikan oleh Reza. Kalau Reza saja bisa mendapatkan ilmu pelet itu, harusnya aku juga mampu mendapatkan ilmu yang bisa menghentikannya. Tanpa pikir panjang, aku segera membereskan barang-barang ke dalam tas. Seluruh perlengkapan yang kurasa dibutuhkan untuk mendaki, kupersiapkan dengan benar. Berbekal uang tabungan yang aku miliki, aku segera pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah peduli apa aku akan kembali ke rumah ini atau tidak. Sudah lewat tengah malam, aku berjalan kaki menuju terminal. Kurang lebih 1 jam lamanya, bis jurusan Karanganyar yang aku cari sudah terparkir di sana. Namun, aku harus menunggu hingga pagi sebelum bus ini berangkat. Aku tertidur di salah satu kursi bus yang menuju ke Karanganyar. Menjelang pagi, kernet bus membangunkanku dan memastikan tujuan sekaligus menarik biaya tiket. Masnya gak apa-apa toh? Itu lukanya banyak loh, diobati dulu. Ini, ucap kernet itu yang kembali lagi dengan membawa perlengkapan P3K. dikeroyok preman ya mas? Tanyanya padaku. Aku hanya mengangguk. Tidak mungkin aku menceritakan kejadian semalam. Segera aku bersihkan luka-lukaku dan mengembalikan kotak P3K kepada kernet tadi. Sungguh lucu, bahkan kernet bus yang tidak aku kenal bisa lebih memperhatikanku dibanding dengan ibuku sendiri. Sepanjang jalan, kuhabiskan dengan mendengar lagu dari Walkman peninggalan kakekku ini. Sampai ada seorang kakek tua yang naik dari Indramayu, duduk di sampingku, dan mulai mengajakku berbicara. Mas, tujuannya kemana? Ke Karanganyar, Mbah. Aku menjawab dengan seperlunya saja. Namun kakek itu menatapku dengan senyuman yang cukup aneh. Ke Gunung Lawu kan? Ucap kakek itu. Tunggu, bagaimana kakek itu tahu atau bisa tahu tujuanku? Tidak mungkin. Aku bilang soal tujuan dan maksudku kepada orang asing ini. Bukan, Mbah. Saya mau ke Tawangmangu. Jawabku dengan berbohong. Kakek itu mengerutkan dahinya seolah tidak percaya dengan jawabanku. Ya udah, kalau tidak mau jujur, percuma. Kalau mau ke Gunung Lawu, kalau tidak tahu bayaran atas apa yang kamu cari. Balasnya lagi sambil menutup mata dan bersiap untuk tidur. Aku kaget dengan pertanyaannya. Dia benar. Aku tidak mempersiapkan apapun atas bayaran ilmu yang aku cari. Aku berpikir berkali-kali hingga memutuskan berkata jujur kepada kakek itu. Maaf, Mbah. Benar, saya mau ke Gunung Lawu. Ada hal yang penting yang harus saya dapatkan di sana, Mbah. Mbah itu tersenyum dengan posisinya yang tertidur dalam posisi duduk. Nanti, saat kamu turun di terminal, berjalanlah ke arah timur. Di sana, ada seorang yang menjual seekor ayam cemani berwarna hitam di seluruh tubuhnya. Itulah bayaran atas ilmu yang kamu cari itu. Ucap kakek itu tanpa terbangun dari posisi tidurnya. Ya, Yang tahu. Air Monggo. minum. Yang tahu. Rokoknya mas, rokok mas, Goreng, rokok. Tahu goreng. Suara pedagang asongan mengalihkanku dari ucapan kakek itu. Sama sekali tidak lama, namun ketika aku menoleh kembali ke arah kakek itu, ia sudah tidak ada di tempat. Sepertinya aku mengerti. Sejak tadi aku sudah memulai perjalanan gaib. Tinggal satu cara untuk membuktikannya. Apakah aku benar-benar akan bertemu penjual ayam cemani seperti yang diucapkan oleh kakek itu atau tidak? Menjelang sore, bis sudah terparkir di terminal sesuai ucapan kakek itu. Aku mencoba berjalan ke arah utara
mencoba mencari seorang yang dimaksud kakek itu tadi. Cukup lama aku berjalan hingga berhenti di sebuah warung tua. Warung itu terletak di pinggir jalan, namun seperti tidak ada seorang pun yang menyadari keberadaan tempat itu. Seorang pria yang menjaga warung itu terlihat menatap ke arahku, seolah aku mendapat kepastian bahwa itu tempat yang aku cari. Segera aku menghampiri tempat itu, namun belum sempat berbicara, orang itu sudah terlebih dulu berkata kepadaku, Itu ayamnya, Mas. Sudah disiapin. Tinggal bayar saja. ucap pria itu kepadaku. Aku di situ hanya terheran. Namun semenjak sadar bahwa ini adalah perjalanan gaib, sudah sewajarnya hal seperti ini terjadi. Berapa harganya, Pak? Semua uang yang jenengan punya. Ucapnya tanpa ragu. Tidak mungkin aku menggunakan semua uang yang aku miliki. Aku masih harus kembali ke Jakarta nanti. Tapi aku berpikir pasti ada tujuan atas semua pembayaran itu. Iya, Pak. Ini, Pak. Aku memberikan seluruh uang yang kupunya yang jumlahnya cukup banyak, tanpa menyisakan sepeser pun. Bagus. Saat mulai perjalanan ini, kamu harus meninggalkan semua hal duniawi. Itu, bawa ayamnya. Dan ini, dimakan sebelum kamu melanjutkan perjalanan. Sepiring nasi dengan lauk pecel yang diisi dengan berbagai dedaunan yang tidak aku kenal diberikan kepadaku. Segelas air juga sudah tersedia di sampingnya. Aku baru ingat, sejak semalam, sama sekali aku belum makan. Segera saja aku berterima kasih dengan menghabiskan makanan itu. Setelah ini, kamu tidak akan merasa lapar. Ya udah, lanjutkan perjalananmu. Benar juga, makanan yang hanya sedikit itu membuatku sangat kenyang. Aku segera berterima kasih dan meninggalkan warung itu, dengan membawa keranjang dengan berisi ayam yang berwarna hitam tanpa noda sedikit pun. Tanpa adanya uang, aku mencari tumpangan dari kendaraan-kendaraan yang lewat, dan dilanjutkan berjalan kaki untuk tiba di gerbang pendakian Gunung Lawu, di sebuah komplek candi yang cukup luas. Mas, ke Gunung Lawu benar lewat sini kan? Ucapku pada seorang yang sedang berjaga di sana. Orang itu melihatku membawa seekor ayam, seolah mengerti sesuatu. Iya, Mas, benar. Tapi Masnya yakin mau ke sana? Orang itu memastikan kepadaku. Aku hanya mengangguk. Tak ada pilihan lain bagiku untuk mundur. Semakin lama aku menunda, semakin juga aku tidak yakin dengan kondisi Rani. Mas coba pikir-pikir dulu ya. Lebih baik Masnya. Belum sempat selesai berbicara, suara seorang kakek memotong ucapannya. Hei pemuda, kemari. Itu adalah kakek yang tadi berada di sampingku saat di dalam bus. Aku meninggalkan pria itu dan menghampirinya. Jalan yang kamu tuju ke arah sana. Setelah kamu melewati percabangan pohon cemara, kamu akan menemukan sebuah padang yang dipenuhi ilalang. Ingat, yang kamu cari adalah sosok harimau. Iya, Mbah. Baik, Mbah. Ucapku tanpa membantah kata-katanya. Sudah cukup banyak keanehan yang terjadi selama perjalanan ini. Jangan bertransaksi dengan siapapun, kecuali sosok harimau. Ingat itu. Langit mulai memerah. Perbatasan siang dan malam pun kembali terlihat. Ingatanku akan Rani membulatkan tekadku untuk meraih tujuanku di gunung ini. Walaupun aku belum pernah ke sini, entah mengapa aku merasa sudah ada yang menuntunku untuk menemukan apa yang aku cari. Dengan perasaan itu, aku merasa yakin untuk berjalan sendiri terpisah dengan pendaki lainnya. Selangkah demi selangkah, aku memulai jalur pendakian yang cukup terjal. Ketika malam semakin pekat, aku merasakan banyak sosok yang memperhatikanku dari balik pepohonan. Aku tidak memperdulikannya, hingga satu saat cahaya bulan tertutup dengan awan. Suasana hutan menjadi semakin kelam. Aku menahan rasa takutku,
hingga satu-satunya jalur yang aku lewati dihadang oleh sosok makhluk terbungkus kain kafan, lusuh dengan sisa noda darah yang ada di tubuhnya. Pocong! Aku terjatuh dan memaksa diriku menjauh dari makhluk itu. Namun ketika menoleh ke belakang, makhluk serupa sudah mendekatkan wajahnya yang penuh belatung ke arahku. Satu persatu makhluk serupa bermunculan mengelilingiku. Terlihat satu di antaranya yang paling berbeda dengan kain kafan yang berwarna hitam, menoleh ke arahku. Dengan bayaran yang kamu bawa, kamu bisa mendapatkan kekayaan dan kesetiaan seluruh pasukanku. Ucap makhluk itu melalui pikiranku. Semula aku merasa takut, namun ucapan pocong hitam itu mengingatkanku akan perkataan kakek tua tadi bahwa aku hanya boleh bertransaksi dengan sosok harimau. Tubuhku masih gemetar, namun aku tetap memaksakan diri untuk berlari, menerobos melewati sosok makhluk-makhluk itu. Beberapa pos pendakian kulewati, hingga tiba di sebuah sabana. Di tempat ini, indraku semakin sensitif. Kali ini, makhluk halus berwujud prajurit mengelilingiku. Terdengar sayup-sayup di sekitarku, seolah suara peperangan yang berlangsung terus-menerus. Terlihat selama di tempatku itu, makhluk halus itu terus berlutut seolah menawarkan kesetiaannya. Namun aku tetap pada pendirianku dan meninggalkan mereka. Setelahnya aku sampai di pos 5, tempat beberapa kemah telah didirikan. Karena memang tidak ada shelter di sini. Banyak pendaki telah beristirahat, namun aku mulai merasa aneh. Rasa lapar, haus, dan lelah sama sekali tidak kurasakan, hingga aku memutuskan untuk terus berjalan. Kali ini sebuah percabangan terlihat di hadapanku. Sebuah pohon cemara yang tinggi membelah jalur hingga berbagi menjadi dua. Aku merasa bahwa jalur tergelaplah yang harus aku lewati. Namun seekor burung jalak mencoba menghalangiku melewati jalur itu. Berkali-kali aku menghindarinya, tapi burung itu terus menghadang di depanku. Hingga akhirnya aku terus memaksa maju untuk melewatinya. Di ujung percabangan, sebuah padang ilalang yang luas terbentang di depan. Namun tidak ada apa-apa di sini. Tidak seperti kejadian saat pocong dan prajurit tadi menghampiriku. Ternyata keheningan yang aku rasakan ini tidak bertahan lama. Ayam cemani yang aku bawa tersadar dari tidurnya. Spontan ia berkokok dan menggema ke seluruh tempat itu, seperti sebuah takbir kabut yang menghilang. Perlahan terlihat makhluk halus dengan berbagai wujud menghampiriku. Samar-samar terasa di kakiku seekor ular yang melilit mencoba menaiki tubuhku. Aku berusaha mengusirnya, namun ternyata itu adalah ekor dari setan berbentuk wanita berkulit hitam pekat yang menghampiriku. Apa yang kamu cari? Aku bisa memberikan. Suara berbisik terdengar dari mulut makhluk yang mendekat ke telingaku. Perlahan sebuah penglihatan muncul. Di situ terlihat Rani dan beberapa wanita lain sedang melayaniku di sebuah ruangan. Tidak, bukan itu. Ini ilmu yang lebih hebat dari yang dilakukan manusia musuhmu itu. Sekali lagi makhluk itu berusaha menarik perhatianku. Namun aku tetap pada pendirianku. Aku berjalan meninggalkannya, dan kali ini makhluk tinggi kurus dengan tangan dan kaki yang panjang menunduk ke arahku. Sebuah penglihatan kembali muncul. Kali ini terlihat tubuh lelaki yang bersama ibuku. Tubuh Reza dan teman-temannya mati dengan mengenaskan. Sebenarnya aku cukup puas melihatnya, namun bukan itu tujuanku ke sini. Hingga akhirnya di ujung tempat yang dipenuhi keramaian khusus makhluk halus ini, terlihat seekor harimau berdiri dengan gagah. Aku segera menuju ke sana, namun terhenti dengan sebuah suara. Bayaranmu cukup menggiurkan, anak muda.
Apa yang kamu cari? Kali ini bukan makhluk halus, melainkan sosok pria tua berbaju hitam, seperti dukun dengan janggut panjang menghiasi wajahnya. Saya mencari ilmu yang bisa menghapus pelet, Mbah. Jawabku yang mulai merasa sedikit tenang setelah tahu ada manusia lain di sini. Harimau itu bisa memberimu kekayaan, kekuatan, pengasihan. Tapi itu tidak mampu menolong temanmu. Apakah kamu yakin? Jelas pria yang seperti dukun itu. Tapi kakek tua yang mengarahkanku kemari bilang agar saya bertransaksi dengan harimau itu. Harimau itu adalah ilmu tertinggi di Gunung Lawu ini. Semua juru arah akan menunjukkan kepada mereka yang melakukan perjalanan gaib untuk menemui harimau itu. Bila kalian tidak tergoda, kalian akan mendapatkan ilmu tertinggi itu. Sekali lagi dukun itu menjelaskan kepadaku. Lantas kenapa, Mbah? Seperti kataku tadi, dengan ilmu setinggi itu, kamu akan menjadi kaya, daya tarik, dan kekuatan. Tapi itu tidak akan menyelamatkan temanmu. Aku menangkap yang dimaksud olehnya itu. Sama sekali tidak ada gunanya semua itu apabila aku tidak bisa menyelamatkan Rani. Terus, Mbah, apa tidak ada ilmu yang bisa menyelamatkan teman saya? Itu setan labu. Dia yang bisa nolongin kamu. Ucapnya sambil menunjuk makhluk tinggi dan kurus yang tadi sempat menghadangku. Mbah, dia tadi menunjukkan kematian orang yang aku benci. Tidak ada hubungannya dengan Rani, Mbah. Aku merasa tidak setuju dengan dukun itu. Pasukan demit itu bisa menggantikan tubuh temanmu yang terkena ilmu hitam, sehingga temanmu bisa selamat meski diserang berkali-kali dengan pelet itu. Tapi hanya itu, kamu tidak akan mendapatkan kekayaan dan lainnya seperti yang bisa diberikan harimau itu. Sebuah penjelasan panjang disampaikan oleh dukun itu. Itu masuk akal. Aku langsung menyetujui cerita dukun itu dan segera menghampiri makhluk yang disebut setan lawu oleh dukun itu. Sebuah perjanjian hitam kulakukan. Ayam cemani yang aku bawa kuletakkan dan segera disambar oleh lengan panjangnya makhluk hitam itu. Makhluk hitam itu menggigit leher ayam itu dan memakannya hidup-hidup. Terlihat darah yang menetes dari mulutnya juga berwarna hitam. Aku bertanya-tanya, sebenarnya ayam apa itu? Sepertinya lebih dari sekedar ayam cemani biasa. Perlahan rasa sakit yang amat sangat menyerang tubuhku. Rasa sakit itu semakin bertambah. Setiap setan itu menggigit ayam yang ia pegang. Aku hampir tidak bisa bertahan. Namun darah segar mengguyur seluruh tubuhku. Entah mengapa darah itu bisa menghilangkan rasa sakitku, dan ketika darah itu membanjiri tubuhku, bayangan ibu dan laki-laki yang bersamanya muncul di pikiranku. Cukup lama hal itu terjadi hingga aku kehilangan kesadaran. Namun ketika terbangun, terlihat setan-setan itu mengelilingiku dan tunduk di hadapanku. Setelahnya mereka menghilang ketika pagi datang. Aku mencoba untuk bangun dan berdiri. Terlihat tidak ada lagi sisa-sisa pasar setan yang berada di tempat ini. Semua terlihat sepi, seolah tidak ada kejadian apapun semalam. Aku merasa urusanku sudah usai dan segera meninggalkan gunung yang dipenuhi banyak misteri ini. Nandar, ibumu Nandar, ibumu. Teriak salah satu tetanggaku yang melihat kedatanganku. Mobil ambulans terlihat terparkir di depan rumahku. Aku segera berlari menuju rumah, mencari tahu apa yang terjadi. Di pintu rumah, aku dihentikan oleh seorang polisi. Mereka mencoba menenangkanku. Terlihat dari pintu, dua jasad manusia, ibuku dan laki-laki yang bersamanya, telah meninggal dengan mata yang terbuka. Mas, tunggu mas.
Masnya anaknya ibu itu? Iya Pak, saya anaknya. Jawabku dengan singkat. Yang kuat ya Mas. Ibu dan laki-laki yang bersamanya meninggal dan belum dapat kita simpulkan penyebabnya. Polisi itu mencoba menenangkan dan menjelaskan kepadaku. Aku melangkah masuk dan melihat kondisi mereka. Namun entah mengapa aku tidak merasa sedih seperti yang seharusnya. Tidak sesedih saat Reza menyakiti Rani di hadapanku kemarin. Namun samar-samar aku melihat sosok anak buah setan lawu berada di dekat jasad mereka. Hari berganti, aku masih belum mengetahui keberadaan Rani yang dibawa pergi oleh Reza. Sepeninggalan ibu, aku hidup sendiri. Tapi sepertinya sisa-sisa peninggalan almarhum kakekku masih cukup untuk aku hidup hingga lulus nanti. Aku sudah bisa hidup sendiri, namun entah mengapa belum pernah seperti ini. Radio Tengah Malam, kembali lagi bersama saya Ardian. Gimana cerita kiriman dari Nandar tadi? Gila, gua merinding dengarnya. Cerita tentang seorang pelacur dan laki-laki hidung belang yang mati saling bunuh karena dirasuki arwah penasaran. Ya, gua nggak tahu dah pengirim cerita bernama Nandar ini bisa dapat cerita dari mana. Yang pasti ini bikin merinding. Buat Nandar, kalau ada cerita lagi, jangan segan-segan kirim ke kami ya. Pasti gua bacain. Mendengar ceritaku dibacakan di Radio Tengah Malam cukup membuatku terhibur. Setidaknya kini banyak yang mau mendengar ceritaku. Saat ini aku sudah sampai di sebuah villa dari informasi yang diberikan oleh orang yang pernah menjadi pesuruh di keluarga Reza. Villa yang cukup besar dengan banyak kamar yang memiliki jendela yang terlihat dari luar. Lokasinya cukup terpencil. Tempat yang bagus untuk berbuat hal bejat, pikirku. Aku mengelilingi villa ini dengan berhati-hati. Mencari keberadaan Rani dengan mengintip satu persatu jendela di villa itu, hingga akhirnya aku berhenti di sebuah kamar. Kamar yang cukup bagus dengan kasur mewah yang cukup besar. Namun lebih dari itu, yang aku lihat membuatku tak lagi bisa memaafkan Reza, apapun alasannya. Rani tergeletak di lantai kamar dengan kaki yang dirantai dengan tiang kasur. Tubuhnya terlihat penuh luka tanpa pakaian menutupi sedikit pun bagian tubuhnya. Reza, aku pastikan kamu akan menyesali semua ini. Ucapku diikuti kemunculan puluhan setan berwujud makhluk halus dengan tangan dan kaki yang panjang, merangkak berkumpul di belakangku. Hari ini sudah hari ke-7 sejak Reza dan teman-temannya meninggalkan rumah dan tinggal di villa mewah milik Reza. Sebuah villa megah dengan halaman yang luas serta jauh dari pemukiman warga. Nih, balak 0. Mamam tuh, minum lo. Teriak Reza sambil melemparkan sebuah kartu gaple di hadapannya. Anjing, kalah lagi gua. Keluh Fikri yang sudah kalah kesekian kalinya. Mampus, nih minum. Perintah Daru yang juga mengambil gelas jatahnya. Tanpa melawan, Fikri segera mengambil segelas minuman beralkohol yang diserahkan kepadanya. Brak! Suara kursi terjatuh terdengar dari ruang belakang. Zah, apaan tuh? Tanya Fikri pada Reza yang duduk membelakangi ruang belakang. Mana? Gak tahu. Lu cek aja, coba. Perintah Reza yang juga masih terpengaruh minumannya yang mengandung alkohol itu. Fikri memperhatikan ke tempat asal suara itu. Bayangan seorang perempuan terlihat dari sana. Rani, Zah. Rani, kayaknya udah kebelet lagi sama lu. Wah, rese lu. Lu ladein dulu sana. Gua lagi nanggung nih. Asik. Jangan diganggu ya. Spontan Fikri meninggalkan tempatnya dan menuju ruangan belakang. Di tengah-tengah ruangan, Rani berdiri dengan anggun, seolah bersiap menggoda siapapun yang datang. Rani sayang, seperti biasa, kalau kamu mau sama Reza, kamu harus puasin dulu aku. Rani tersenyum, tidak seperti hari-hari sebelumnya. Kali ini ia terlihat begitu tenang. Enggak, aku gak nyariin Reza. Aku mau sama kamu, Fikri.
ucap Rani menggoda Fikri. Fikri merasa senang dengan itu dan mencoba meledek Reza. Reza, Rani udah gak mau sama lu. Katanya Rani maunya sama gua. Teriak Fikri yang segera terdengar oleh Reza. Reza yang setengah sadar tidak menghiraukan ucapan Fikri. Tanpa menunggu lama, Fikri segera menghampiri Reza dan melakukan hal yang seperti mereka lakukan di hari-hari sebelumnya. Fikri menyadari gelagat aneh pada Rani, namun nafsunya pada Rani lebih menguasai akal sehatnya dan meneruskan perbuatan bejatnya. Di satu sisi, setelah beberapa lama Reza mulai tersadar dari mabuknya dan teringat sesuatu. Daru, Rani kan kita rantai di kamar. Kenapa dia bisa keluar? Ya, mana gua tahu, Zah. Lu kali lupa pasang gemboknya. Jawab Daru asal-asalan. Merasa ada yang aneh, Reza mencoba mengecek temannya itu di ruang belakang. Fikri! Fikri! Reza berteriak dengan keras, namun tidak ada yang menjawab. Perlahan Reza menghampiri ruang belakang, namun dari jauh lampu yang menerangi ruang belakang itu terlihat tidak menyala. Rani! Rani! Sayup-sayup terdengar suara Fikri dari ruangan itu, namun terdengar lirih. Reza yang curiga segera berlari menghampiri Fikri, namun yang ia temui sungguh menjijikan. Fikri sedang bercinta, bukan dengan Rani, melainkan dengan sosok makhluk hitam bermata merah, dengan seluruh borok di kulitnya. Fikri! Sadar, Fikri! Sadar! Teriak Reza yang mencoba memanggil temannya, namun tidak menggubris. Tanpa pikir panjang, Reza menarik tubuh Fikri dan memaksanya untuk sadar. Reza, kenapa, Zah? Tanya Fikri yang tidak mengerti maksud Reza. Itu lihat sendiri lu. Lu ngapain? Fikri menoleh kembali ke arah sosok yang sebelumnya ia lihat berwujud Rani, dan segera tertunduk sambil menahan mual saat melihat wujud makhluk itu. Ih, apaan itu, Zah? Tadi itu Rani. Belum sempat menjawab, makhluk menjijikan itu mulai berdiri dan bersiap menghampiri Fikri kembali. Kesini, kita belum selesai. Suara makhluk itu terdengar begitu menyeramkan. Lari, Zah, lari! Teriak Fikri yang mulai panik. Samar-samar, terdengar suara tertawa puas dari luar jendela. Reza dan Fikri berlari ke ruang tengah, mencoba menghampiri Daru, namun tidak menemukannya di tempatnya berada. Bukan mencari, Fikri dan Reza yang ketakutan memilih berlari ke arah kamar Rani, memastikan keadaannya. Namun tidak sesuai harapan mereka. Rantai yang digunakan untuk mengikat Rani sudah tergeletak tanpa ada Rani yang terikat. Rani kemana? Gimana dia bisa lepas? Ucap Reza yang sangat kesal. Di tengah kebingungan mereka, terdengar suara langkah kaki menuju ke atas. Itu ada suara ke atas, ya. Jangan-jangan itu Rani. Tanpa pikir panjang, mereka berlari ke atas ke arah suara itu. Bayangan seorang wanita terlihat dari arah balkon. Reza dan Fikri saling menatap. Kali ini mereka memastikan bahwa yang mereka lihat adalah hal yang sama dan segera keluar menghampirinya. Rani, sini lo. Perintah Reza pada Rani yang mencoba bersembunyi dari kedua orang itu. Gak sudi gua ngelakuin perintah lu lagi. Teriak Rani yang mencoba melawan. Reza merasa aneh. Ia tidak percaya ilmu pelet terkuat yang ia rapalkan bisa terlepas. Diam lo. Pokoknya sekarang lo harus ikut gua. Kalau enggak, gua akan... Akan apa? Gua gak takut sama lo. Bakal gua laporin semua kejadian ini. Rani yang sudah terbakar emosi memberanikan diri untuk melawan setelah semua yang dilakukan Reza terhadapnya. Reza yang merasa takut dengan ancaman Rani yang telah sadar segera menghampirinya. Sini lo. Berani ngelaporin ini semua, gua matiin lo.
ancam Reza kepada Rani yang ada di depannya itu. Zah, jangan nekat Zah, jangan nekat. Bujuk Fikri yang masih bisa berpikir dengan akal sehatnya. Namun rasa ketakutan Reza akan ancaman Rani yang telah sadar membuat Reza semakin gelisah. Ia menarik Rani dengan paksa yang diberikan perlawanan sekuat mungkin oleh Rani. Namun tanpa kesengajaan di tengah pertengkaran mereka, Reza mendorong Rani hingga terjatuh dari balkon tempatnya berdiri sekarang. Tubuh seorang wanita terjatuh dari atas villa yang tidak memungkinkan ia untuk selamat. Zah, lu ngebunuh Rani? Suara gemetar dari mulut Fikri. Reza hanya termenung melihat tubuh Rani tergeletak di bawah dengan bersibah darah. Fikri segera berlari ke bawah untuk mengecek keadaan Rani yang segera disusul oleh Reza. Nafasnya sudah nggak ada, Ucap Fikri sambil putus asa. Mereka termenung sesaat. kita harus gimana ini? Kepanikan Reza semakin menjadi. Enggak, jasad itu harus kita kuburkan di suatu tempat. Gua nggak mau masuk penjara. Ucap Fikri pada Reza yang sedang panik. Kita harus bawa ke rumah sakit. Siapa tahu dia masih bisa diselamatin. Kali ini Reza memberi pendapat, namun ditolak mentah-mentah oleh Fikri. Enggak Zah, kalau sampai dia benar-benar sudah mati, nggak cuma lo, gua juga pasti ikut masuk penjara. Udah, gak usah bacot, masukin jasadnya ke mobil. Kami memasukkan jasad Rani ke mobil, mendudukan seolah-olah dia tertidur di kursi belakang. Aku menjaganya agar seolah-olah Rani itu terlihat masih hidup. Ketika mobil mulai meninggalkan villa, dari sudut halaman terlihat Nandar sedang menggendong seorang wanita dan dikelilingi oleh makhluk-makhluk gaib yang berasal dari Gunung Lawu. Salah satu makhluk berwujud mengerikan mendekat ke tubuh wanita itu, menyentuhnya dan merubah sosok menjadi serupa dengan yang ia sentuh. Dengan segera makhluk berwujud Rani itu melayang mengikuti mobil Reza dan juga Fikri. Udah Rani, biar mereka yang membalaskan dendam kita. Sekarang kita pulang ya. Ucap Nandar sambil membopong Rani yang masih tidak sadar di pundaknya dan mulai meninggalkan villa itu. Mobil berjalan dengan tidak tentu. Hujan turun begitu deras menyulitkan Fikri dan Reza untuk mencari lokasi untuk mengubur jasad Rani. Namun akhirnya mereka memutuskan untuk menghentikan mobil di pinggir jalan tol. Hutan kecil terlihat dari sini. Fikri berlari ke hutan untuk mengecek apakah ada orang lain selain kami di sana. Ambil peralatan, kita kuburkan di sini. Ucap Fikri dengan terengah-engah, dengan badannya yang basah kuyup karena hujan. Mereka segera mengambil peralatan, menggali cukup dalam untuk memastikan jasad Rani tidak ditemukan oleh orang lain. Fikri, ambil jasad Rani. Perintah Reza pada temannya itu, sambil terus menggali. Fikri berlari ke mobil yang tidak jauh dari tempatnya menggali, namun ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Reza, ini gak mungkin. Kenapa sih? Ini bukan jasad Rani. Ini Daru. Reza tidak percaya, segera menghampiri dan menjadi semakin bingung dengan yang ia lihat. Apa-apaan ini? Tadi lu lihat semua kan, Ki? Kenapa bisa jasad Daru yang di sini? Jasad Rani kemana? Mereka mencari keliling hutan dengan guyuran hujan yang semakin deras. Tak satu pun petunjuk yang ia temukan sampai akhirnya Reza melihat sosok seorang terkapar di tengah jalan tol. Woi, Fikri, itu Rani itu. Reza dan Fikri segera berlari menghampiri jasad Rani yang tergeletak di sana. Hujan yang deras mengganggu pandangan mereka. Pikir mereka, bila memang ada di sana, apa mungkin Rani masih hidup? Reza berlari menghampiri jasad yang ia lihat. Fikri menemaninya, bersiap membopong jasad pucat dengan tubuh basah dan darah yang masih belum kering. Belum sempat mengangkat jasad Rani, mata Rani terbuka, memandang kedua laki-laki yang mencoba mengangkatnya itu. Reza, aku gak mau sendirian, Reza.
ucap jasad pucat itu kepada Reza. Seketika sebuah truk besar lewat dengan kecepatan penuh, menghantam kedua tubuh Fikri dan Reza tanpa ampun. Darah berserakan kemana-mana, potongan-potongan tubuh berhamburan di sekitaran jalan tol. Sebuah tawa keras Nandar terdengar di jalanan. Penglihatan mengenai nasib Reza dan Fikri muncul di pikiran Reza. Seketika Rani mulai tersadar dan mencoba menegur seseorang yang membopongnya. Nandar, Rani, kamu sudah sadaran? Udah tidur aja. Aku anterin kamu sampai ke rumah ya. Nanti di depan kita nunggu bus dulu. Ucap Nandar pada Rani yang baru saja sadar. Rani yang kelelahan hanya mengangguk, namun terlihat dia masih cemas dengan kondisinya. Udah, gak usah khawatir. Pelet yang menyerang kamu sudah pergi. Rani memperhatikan tubuhnya yang tidak ada lagi bayangan tentang Reza seperti pada hari-hari sebelumnya. Ia segera mengerti dan tidak menanyakannya lagi. Nandar, tadi kamu ngetawain apaan? Nandar tersenyum, rasa yang sangat puas terlihat di wajahnya. Enggak kok. Aku punya cerita yang akan kukirim ke radio tengah malam tentang orang-orang brengsek yang mati mengenaskan oleh hantu dari manusia yang ia bunuh. Serem banget. Kamu bakal kasih nama tokohnya siapa saja? Tanya Rani yang tertarik. Terlihat dari wajahnya ia masih antusias dengan cerita horor di radio tengah malam. Aku bakal kasih nama tokohnya Reza dan Fikri. Mereka kan brengsek, mungkin sama namaku juga. Cerita Nandar di tengah perjalanan. Tapi kan kamu gak jahat kayak mereka, Nandar. Iya, tapi aku mau yang mendengar cerita itu tahu tentang seorang yang bernama Nandar. Sebelumnya aku juga sudah mengirimkan cerita serupa. Rani yang merasa sudah bisa berjalan turun dari punggung Nandar dan berjalan hingga mendapatkan bus menuju rumah Rani. Untuk menghindari kecurigaan orang tua Rani, Nandar hanya mengantarkan Rani hingga ujung jalan dan berpisah. Rani berjanji akan menceritakan perbuatan Reza dan temannya kepada polisi. Walaupun sebenarnya Nandar tahu Reza dan kawan-kawannya sudah mati dengan tubuh yang tercerai-berai oleh hantaman truk besar di jalan tol. Hari-hari semakin berlalu, kejadian yang dialami oleh Rani membuat orang tuanya memutuskan untuk pindah rumah, sekaligus sekolahnya. Walaupun begitu mereka berdua berjanji akan saling menghubungi dan terus bertemu. Nandar sama sekali tidak mempermasalahkan itu, karena ia tahu itu adalah hal yang terbaik untuk kondisi psikologis Rani saat ini. Ketika keinginan telah dicapai, tentunya ada bayaran atas semua yang ia lakukan. Setiap malam tertentu, seluruh tubuh Nandar terasa sakit, seolah tubuhnya tercabik-cabik sama seperti saat setan di Gunung Lawu itu menggigit ayam cemani yang ia bawa. Sebelumnya rasa sakit itu hilang ketika sebuah penglihatan muncul di mana seluruh tubuh Nandar dibasahi dengan darah ibunya dan lelaki yang bersamanya. Tidak hanya itu, setelahnya juga Nandar merasakan rasa sakitnya hilang dengan darah Reza dan kawan-kawannya setelah kematian mereka. Dak 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 dak. Permisi. Woi, buka. Suara seorang terdengar mengetuk pintu rumah Nandar ketika ia berjuang dengan rasa sakitnya. Awalnya Nandar tidak menghiraukan, namun ketukan itu terus mengganggunya hingga membuatnya kesal dan memutuskan untuk membukanya. Yah, malah lu bocah sial yang buka. Ibu lu mana? Ucap seorang yang dari tadi mengetuk pintu rumah Nandar itu. Itu adalah salah satu dari sekian banyak lelaki yang sering dibawa ibu Nandar ke rumah. Ibu gua udah mati. Ngapain lagi lu kesini? Jawabnya dengan wajah kesal sambil menahan rasa sakitnya. Brengsek. Hati-hati lo kalau ngomong. Bisa gua matiin lo. Ucap orang itu dengan emosi. Nandar yang terlihat sangat kesal membanting pintu dan menguncinya. Terdengar suara pintu digedor berkali-kali dengan ancaman.
kesal, marah, emosi menjadi satu di pikiran Nandar. Sesosok makhluk peliharaan yang berdiri di hadapannya seolah menawarkan sesuatu, seolah mengerti dengan maksud keberadaan setan itu. Nandar hanya mengangguk dan makhluk itu keluar menuju pria di luar. Sekali lagi, sebuah penglihatan menunjukkan pria yang mengancam tadi mati dengan tubuh yang mengenaskan di sebuah sungai. Seketika rasa sakit Nandar menghilang begitu saja. Hal ini berulang terus-menerus. Setiap weton tertentu, ilmu yang dimiliki Nandar selalu meminta bayaran dari orang-orang yang ia benci dan yang ia kenal. Hingga pada akhirnya makhluk itu meminta Rani sebagai bayarannya. Gak akan kubiarkan kalian menyakiti Rani, tolak Nandar dengan menahan rasa sakitnya. Namun siksaan di tubuhnya membuatnya semakin merasakan kesakitan. Di tengah keputusasaannya itu, ia teringat seorang berpakaian dukun yang ia temui di Gunung Lawu. Tanpa pikir panjang, ia bergegas membereskan barangnya dan sekali lagi kembali menuju ke sebuah tempat di mana ia mendapatkan kemampuannya itu. Jalur pendakian yang sama terlihat di hadapan Nandar. Namun sebelum kembali ke pasar setan, Nandar mencoba bertanya kepada seorang yang berjaga di gerbang pendakian. Mas, tahu bapak-bapak yang sering berpakaian hitam seperti dukun gak? Mbah Sarno bukan mas? Masnya mau berobat ya? Tanya orang itu menebak kondisi Nandar. Iya mas, dia bisa ditemui di mana ya? Dia praktek di satu desa, gak jauh dari sini kok. Saya gabarin denahnya ya. Kali ini orang itu memberikan sebuah kertas yang menggambarkan lokasi rumah orang itu. Sebuah rumah kayu yang cukup besar terlihat di tempat sesuai yang digambarkan orang tadi. Terlihat beberapa orang mengantri di sana. Tak sedikit yang datang dengan kondisi tidak sehat. Nandar mengurungkan niatnya dan lebih memilih menunggu hingga tempat itu sepi. Langit semakin memerah, hawa dingin mulai merasuk. Tak lama setelahnya rumah Mbah Sarno mulai sepi dan sosok seorang yang pernah ia lihat muncul dari dalam rumah. Masuk, masuk. Ucapnya yang ternyata sudah sadar dengan kedatangan Nandar. Nandar menuruti dan segera memasuki rumah itu. Ada perlu apa kamu kesini? Bahkan yang nyuruh saya ambil ilmu ini. Sekarang setan itu malah berbalik meminta bayaran nyawa teman saya yang ingin saya tolong. Bocah goblok, namanya ilmu dari alam gaib, pasti meminta bayaran. Kamu harus siap dengan semua konsekuensinya. Seandainya kamu memilih setan lain pun, bisa jadi temanmu itu dulu yang akan menjadi tumbalnya. Nandar merasa kesal, namun omongan dukun itu juga tidak salah. Terus saya harus bagaimana, Mbah? Kali ini Nandar terlihat sedih. Ia tidak siap kehilangan Rani, apalagi karena perbuatannya sendiri. Dukun itu menghela nafas. Bawa ini bawa. Berikan pada orang yang kamu pilih untuk menggantikan temanmu itu sebagai tumbal. Namun saya tidak bisa menjanjikan apabila setelahnya ia masih memilih temanmu itu. Sebuah bambu tua kecil yang berisikan tanah yang dibungkus dengan kain diberikan kepada Nandar. Ia merasa bingung. Ia sama sekali tidak tega menentukan sendiri orang yang akan mati untuk menggantikan Rani. Setelah menerimanya, Nandar meninggalkan rumah dukun itu dan berjalan dengan berbagai kecemasan di kepalanya. Radio Tengah Malam, masih bersama saya Ardian. Ada kabar baik nih. Besok saya dan komunitas horor setia, kita berencana untuk menjelajahi sebuah pabrik gula yang sudah terbengkalai di Jawa Tengah. Stay tune terus ya, karena kita akan melakukan live report di sana. Suara radio terdengar dari salah satu warung tempat Nandar singgah. Pabrik gula, itu tidak jauh dari sini. Tunggu, tim Radio Tengah Malam pasti tahu banyak mengenai klinik. Apabila tim Ardian dan teman-temannya yang
menerima benda ini. Apa mungkin ada kemungkinan mereka dan Rani akan selamat? Tapi setidaknya keselamatan Rani yang terpenting. Nandar mencoba memikirkan semua kemungkinan yang ia bisa sambil mencari tahu keberadaan hotel yang berada di sekitar pabrik gula itu. Siang itu Nandar menemukan keberadaan sebuah mobil yang terbranding stiker radio tengah malam. Ia mengikutinya hingga ke hotel dan mencari celah untuk meletakkan jimat itu ke salah satu tas mereka. Nandar mengikuti rombongan itu sampai ke pabrik gula. Rasa sakit di tubuhnya membuat pikirannya menjadi semakin tidak tenang. Satu persatu makhluk peliharaan Nandar mencoba menyerang orang-orang yang ditunjuk oleh Nandar sebagai pengganti tumbal Rani. Namun tidak semudah biasanya. Pabrik gula itu ternyata dipenuhi oleh makhluk halus yang mencoba menghalangi setan peliharaan Nandar untuk mencelakai orang itu. Tak lama setelahnya muncul seorang bapak dan anak bersama ekor monyet kecil memasuki bangunan itu. Mereka mencoba menolong Ardian dan kedua temannya hingga setan-setan peliharaan Nandar itu terlihat tidak berdaya. Makanan! Aku butuh makanan! Setan dari Gunung Lawu itu kembali kepadaku setelah menggagalkannya mendapatkan tumbal. Pimpinan mereka dengan wujud yang semakin kurus mendekat dengan merayap ke arah Nandar. Perjanjian harus dipenuhi. Tumbal nyawa mereka itu nyawamu. Setan itu mencoba mengancam Nandar. Di tengah kegusarannya terdengar suara keras Ardian yang terlihat mulai emosi. Nandar, keluar kamu. Selesaiin urusan kita sekarang. Keluar kamu. Teriak Ardian sang penyiar radio di tengah gelapnya malam. Sekali lagi, Nandar mencoba menghadapi Ardian dan teman-temannya. Walaupun ia mengerti, makhluk peliharaannya itu tidak mampu mengalahkan kekuatan warga desa yang menolong Ardian. Ardian, kamu ingat cerita ritual pemanggil setan di Gunung Lawu yang kamu ceritakan? Ini hasilnya. Makhluk kurus dengan lengan yang panjang berkumpul berjejer di sekitar Nandar. Kamu gila, berapa banyak tumbal yang kamu habisi? Tanya seorang bapak yang menolong Ardian dan kawan-kawannya. Banyak, terlalu banyak. Semua nama yang mati sudah aku kirimkan padamu. Ucap Nandar menjawab pertanyaan mereka. Nandar mengingat semua nama-nama dalam cerita yang ia kirimkan ke radio tengah malam. Semua nama itu adalah nama dari orang-orang yang mati akibat perbuatan setan Gunung Lawu ini. Sudah cukup, hentikan semua ini Nandar. Apa salah kami? Ardian mencoba meyakinkan Nandar. Bukannya menahan diri, Nandar malah bersiap untuk sekali lagi menyerang mereka. Tidak bisa, harus ada bayaran atas semua ini, yaitu nyawa kalian. Ucap Nandar dengan putus asa. Bapak yang menolong Ardian segera maju ke samping Ardian. Anak yang memiliki ilmu itu juga bersiap melindunginya. Tidak ada dari kami yang akan dijadikan korban ilmumu. Ucapnya sambil mulai membacakan doa. Terlihat wajah putus asa di wajah Nandar. Dia tahu makhluk-makhluk pengikutnya tidak akan bisa mengalahkan kemampuan kedua orang hebat ini. Wajah Nandar terlihat mulai pucat, air mata mulai menetes dari matanya. Namun, sebuah pemikiran muncul di kepalanya. Bila tidak mendapatkan tumbal pengganti Rani, maka dialah yang akan menjadi korbannya. Ia melihat sosok Ardian. Keberadaannya selama ini selalu menemani Nandar, walau hanya dengan suara di radio tengah malam. Setelahnya ia mengingat sosok Rani yang sangat ia cintai. Akhirnya ia sadar bahwa kedua orang ini adalah orang-orang yang berharga baginya selama hidupnya. Baiklah, kalau bukan kalian tumbalnya, berarti sekarang giliranku. Ucapnya dengan isak tangis. Nandar memutuskan kematiannya adalah keputusan terbaik untuk melindungi orang-orang yang ia sayangi. Seolah mengerti keputusan Nandar, setan Lawu yang sebelumnya menuruti Nandar berbalik menggerubuti Nandar.
menarik kedua tangannya, mencabik-cabik tubuhnya. Ardian, kamu akan ceritakan ini di radiomu kan? Terima kasih sudah menemani kesepianku selama ini. Ucapnya lagi memaksa berbicara dengan kondisinya yang mengenaskan. Tak lama setelahnya, setan lawu yang terlihat lebih lapar meraih wajah Nandar, mengeluarkan kedua matanya dari tempatnya. Terdengar suara teriakan putus asa Nandar yang menghilang bersamaan dengan tubuhnya yang berserakan. Beberapa belas tahun kemudian, sudut pandang Ardian. Dik, ada yang ketuk pintu, Dik. Tanyaku yang baru saja melesaikan siaran radio kepada Dika rekannya. Iya, kayaknya lu bukain dulu dah. Gua dikit lagi selesai. Oke, lu kelarin dulu. Aku segera berdiri dari sofa dan mencoba mendekati pintu. Namun lampu tiba-tiba berkedip dengan tidak wajar dan angin dingin berhembus di leherku. Jangan dibuka. Suara berbisik terdengar dari belakang punggungku. Ia tidak menghiraukan, namun kedipan lampu menjadi semakin cepat dan mengerikan. Saat langkah kakinya mendekat menuju pintu, muncul sesosok makhluk pria seumurannya dengan wajah yang hancur. Aku heran dengan apa yang terjadi. Hantu Nandar hanya menatapnya dan kali ini berbicara dengan berteriak di hadapan wajah Ardian. Jangan dibuka. Di tengah kepanikan, aku berlari menuju Dika dan meminta pertolongan. Dik, hantu Nandar, Dik. Dia ngelarang buat buka pintu. Ah, yang bener lo, Ar. Iya bener. Dika tidak percaya. Ia segera berdiri meninggalkan kursinya dan mengintip lewat jendela. Dari dalam terlihat seorang perempuan menunggu di depan pintu. Ada perempuan tuh di luar. Kasihan kalau nggak dibuka. Dika tidak menghiraukan peringatanku dan membukakan pintu itu. Permisi mas, maaf mengganggu malam-malam. Saya Rani. Ucap perempuan itu yang datang di malam hari. Aku menoleh ke sekeliling ruangan mencari keberadaan Nandar. Namun ia tidak menemukan sosoknya sama sekali. Masuk dulu Mbak Rani. Di luar dingin. Ada perlu apa ya? Tanya Ardian yang mempersilahkan duduk. Gini Mas Ardian, masih ingat Nandar? Ucap Rani membuka pembicaraan. Nandar yang dulu sering ngirimin cerita. Iya Mas, saya pacarnya. Jawab Rani dengan wajah yang ragu. Spontan aku memukul meja. Terjelaskan sudah mengapa ia mati-matian melarangku untuk membuka pintu. Mataku mencari Nandar ke sekeliling ruangan, namun tidak melihat dia dimanapun. Kenapa Mas Ardian? Ucap Rani yang merespon tingkah lakuku. Enggak apa-apa Mbak Rani. Nandar kan sudah meninggal lama. Kok bisa tiba-tiba kesini ya? Iya Mas, selama ini setiap saya rindu sama Nandar, saya selalu dengerin radio tengah malam. Entah kenapa saya merasakan kehadiran Nandar di beberapa cerita radio tengah malam. Cerita Rani pada aku. Aku berpikir sejenak. Beberapa cerita yang aku bacakan memang ada beberapa yang berasal dari Nandar yang menghantuiku sejak lama ini. Tapi aku tidak pernah menyangka akan ada yang menyadarinya. Mbak Rani, kalau saya cerita mungkin Mbaknya gak akan percaya. Sebenarnya jangan ceritakan. Belum sempat menyelesaikan kalimatku, roh Nandar berdiri di hadapanku, melarangku untuk memberitahukan keberadaannya di hadapan pacarnya itu. Namun sepertinya Rani tidak menyadari keberadaannya. Sebenarnya apa Mas? Tanya Rani yang menyadari kejanggalan ini. Sebuah bisikan terdengar di telingaku. Ia mencoba memberitahukanku apa yang harus kukatakan kepada Rani. Sebenarnya sebelum kepergian Nandar, ia sudah mengirimkan banyak cerita ke kami. Dia minta kami membacakan cerita itu bertahap. Aku menjawabnya sesuai dengan bisikan Nandar. Yang benar Mas, berarti itu semua benar cerita dari Nandar. Ucap Rani yang terlihat senang. Aku mengangguk mengiyakannya. Katanya
Nandar meninggalkan cerita ini untuk seseorang, untuk menemaninya dari kesepian. Dia selalu rindu mendengarkan radio tengah malam di pojokan gudang sekolah dengan orang itu. Sekarang saya tahu, ternyata orang itu adalah Mbak Rani toh. Yang benar, Mas. Nandar nulis begitu. Kali ini terlihat mata Rani mulai berkaca-kaca. Aku pun menjawabnya. Iya Mbak Rani, benar sekali. Dia nulis seperti itu. Tidak mungkin aku bilang bahwa itu ucapan Nandar yang membisikkan kepadaku. Rani membuka tasnya dan mengeluarkan sesuatu. Itu adalah sebuah kaset tanpa tempat yang terlihat berumur cukup lama. Mas, ada sesuatu yang mengganjal setelah kepergian Nandar. Saya masih berjanji mengembalikan kaset ini. Tujuan saya kemari awalnya untuk menyerahkan ini. Terserah mau diapakan sama masnya. Jelas Rani sambil menyerahkan kaset itu. Tapi Mbak, tapi kan saya bukan Nandar Mbak. Gak apa-apa, Mas. Anggap saja Mas membantu saya mewakili Nandar. Lagian, Mas Ardian orang yang dipercaya cerita-ceritanya Nandar. Ternyata benar, insting wanita tidak bisa diremehkan. Aku menerima pemberian itu dan berjanji untuk memikirkan akan diapakan benda itu. Mas Ardian, kalau nanti saya main ke sini lagi apa boleh? Nanti setiap saya ke sini saya bawain donat dari toko saya. Tanya Rani yang merasa nyaman di dekat kami. Nandar membisikkan untuk melarangnya. Boleh banget Mbak Rani. Kalau Ardian gak mau ketemu, ya sama saya aja. Teriak Dika dari meja editornya. Aku mengambil majalah dari meja ruang tamu dan melemparkannya ke Dika. Rani yang melihat hanya tertawa melihat tingkah kami. Samar-samar terlihat bayangan hantu Nandar di sebelahku tersenyum, tidak lagi dengan wajah yang menyeramkan. Tak lama setelah Rani pamit dari studio, aku kembali masuk dan melihat hantu Nandar sedang duduk di ruangan studio. Jadi ini alasan kamu terus di sini? Tanyaku padanya, namun ia hanya mengangguk dan mulai menceritakan kisahnya yang panjang dengan Rani, hingga mengapa ia mengincar kami di pabrik gula. Berarti kamu sekarang sudah tenang kan? Bisa pergi ke akhirat kan? Tanyaku kepada hantu Nandar yang tidak lagi berwajah menyeramkan. Ia menggelengkan kepalanya. Aku masih mau di sini, membantu cerita-cerita radio tengah malam untuk menemani Rani hingga akhir hayatnya. Entah semenjak kemunculan Rani, Nandar terlihat seperti sosok pria yang bisa diandalkan, sangat berbeda dengan wujud sebelumnya. Tenang saja, ini gak gratis. Aku siap menjadi partnermu untuk mencari cerita-cerita horor di luar sana. Keberadaanku bisa membantumu berkomunikasi dengan mereka yang tidak terlihat. Nandar mencoba menawarkan kemampuannya padaku. Hei, tawarannya cukup menarik. Lagi pula, aku juga sudah terbiasa dengan hantu Nandar yang menggentayangiku. Ini tidak ada ruginya. Yang pasti ini akan menjadi hal yang menarik untuk radio tengah malam. Cerita ini tamat selesai sampai di sini, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan kami pamit undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.